Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ferry Chandra Kusuma dengan NIM D1A020184, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang intinya adalah negara melalui pemerintah yang memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama melindungi tanah air Indonesia yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih hak-hak agraria menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, serta bagaimanakah hak-hak agraria menurut ilmu pengetahuan. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak video berikut. Hak agraria yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terdapat dalam bab 2 pasal 16 ayat 1 dan ayat 2. Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah yang pertama, yaitu hak milik. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian akan hak milik seperti yang dirumuskan di dalam pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang disebutkan dalam ayat 1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Ayat kedua, hak milik dapat beralih dan dialih kepada pihak lain. Turun-temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Terkuat artinya adalah menunjukkan hak milik tidak terbatas, jadi berlainan dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan yang jangka waktunya terbatas. Subjek hak milik yang dapat mempunyai tanah hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perseorangan, yaitu warga negara Indonesia baik pria maupun wanita tidak berwarga negaraan rangkap. Yang kedua, badan-badan hukum tertentu, yaitu badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Yang kedua, hak guna usaha. Menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29. Guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Berlainan dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Dalam pengertian pertanian termasuk juga perkebunan. Oleh karena itu maka hak guna usaha tidak dapat dibebankan pada tanah hak milik. Hak guna usaha hanya dapat diberikan oleh negara atau pemerintah. Yang ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang keempat yaitu hak pakai. Hak pakai diatur dalam pasal 41, 42, dan 43 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik. Hak pakai diatur dalam pasal 41, 42, dan 43 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberikan hak dan membebani kewajiban yang ditentukan dalam surat ketetapan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Yang kelima adalah hak sewa. Hak sewa untuk bangunan diatur dalam pasal 44 dan 45 Undang-Undang Pokok Agraria. Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Yang keenam adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Menurut Budi Harsono, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebenarnya bukan hak atas tanah dalam arti yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena kedua hak tersebut tidak memberi wewenang untuk menggunakan tanah. Yang ketujuh adalah hak lain-lain. Selain ketujuh hak yang telah disebutkan di atas, masih terdapat hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak-hak yang bersifat sementara tersebut antara lain hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak tersebut bersifat sementara karena suatu saat lembaga hukum tersebut tidak akan ada lagi. Yang kedelapan ialah hak guna air pemeliharaan dan penangkapan ikan. Dalam pasal 47 ayat 1, hak guna air adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Yang kesembilan adalah hak guna ruang angkasa.
Terdapat dalam pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna ruang angkasa memberikan wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembang kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir adalah hak untuk keagamaan dan sosial. Terdapat dalam pasal 49 di mana hak milik tanah-tanah keagamaan dan sosial sepanjang digunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan ini juga dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.